Kembali bersama kami dengan dalam Lampung Economic Outlook 2022 persembahan Harian Umum Lampung Pos. Pada segmen yang kedua ini kita akan membahas lebih dalam mengenai strategi-strategi yang dilakukan antar pihak untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Bumi Ruwajurai. Telah hadir juga bersama dengan kita Bapak Bobi Irawan selaku Kabid Perencanaan Perekonomian Lampung, Bapeda Lampung. Selamat datang Pak. Program prioritas apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemprov demi mendukung perekonomian Lampung? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bappenas ya, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah bersinergi dengan pemerintah pusat. Contohnya tadi beberapa PSN untuk pembangunan infrastruktur, kita memang tetap mengedepankan atau berbasis pada pembangunan sektor pertanian. Dan ini terbukti bahwa Provinsi Lampung ekonominya tetap survive. Bandingkan misalnya dengan provinsi-provinsi yang hanya mengandalkan sektor jasa. Seperti Bali misalnya, itu kan karena dampak pandemi ini lebih dalam terpuruknya gitu. Kita punya keunggulan di sektor pertanian, itu menjadi basis kita. Dan beberapa keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Pak Gubernur tentunya, itu seperti produksi padi kita tetap tumbuh meskipun pada masa pandemi. Kita berhasil 22% lebih baik daripada 2019 di tahun 2020. Nah setelah itu maka penting untuk tetap membangun tadi infrastruktur untuk mendukung pembangunan pertanian. Dan sudah tepat tadi PSN itu salah dua itu untuk pembangunan irigasi bendungan. Nah selain itu juga kita sekarang fokus membangun tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bappenas untuk pembangunan kawasan terintegrasi Bakahuni yang sudah di groundbreaking beberapa waktu lalu. Ini berbasis pada kawasan terintegrasi pariwisata yang berbasis korporasi. Jadi nanti di sana padat modal dan padat investasi. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana nanti itu menjadi anchor pembangunan pariwisata yang mendorong destinasi-destinasi yang berbasis kepada community, based community, yang dikelola oleh masyarakat. Dan juga mendorong pembangunan UKM. Oleh karena pada saat tahap pertama ini pembangunan kawasan Bakahuni itu ada 3 hal. Pertama kita membangun masjid, kemudian membangun UKM center dan merevitalisasi Menara Siger. Nah ini salah satu strategi kita ke depan untuk pulih setelah pandemi. Kita ke Pak Budi Harto. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada peranan ekspor dalam pertumbuhan ekonomi Lampung. Seperti apa Pak capaian kinerja ekspor di Lampung? Dan apakah memang bisa menjadi penopang andalan untuk pertumbuhan ekonomi di Lampung ke depannya? Kalau kita kembali melihat dari peranan dari ekspor, sebenarnya di tahun 2021 ini cukup signifikan memang, karena kalau kita lihat datanya, share-nya itu untuk ekspor itu hampir 47,86% dari PDB-nya Provinsi Lampung. Nah ini tentunya menjadi sangat penting karena memang di kondisi globalnya kan tadi saya sampaikan di awal bahwa ada permintaan yang cukup besar, harga komoditas juga meningkat, sehingga Lampung bisa merespon dengan baik permintaan ekspor tersebut. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi demand atau dari sisi permintaan selain dari sisi ekspor, kita juga mengalami pertumbuhan, tadi disampaikan bahwa dari sisi konsumsi rumah tangga, karena dari belanja pemerintah ini juga sudah semakin meningkat, itu juga meningkat. Demikian juga investasi, tadi disampaikan oleh Pak Wahyu di awal bahwa investasi ini juga berperanan, seperti tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Bobi. Kalau khusus untuk ekspor sendiri, ini kita lihat bahwa di Provinsi Lampung ini tumbuh terus sejak triwulan 4 2020. Artinya ketika kita mengalami pandemi COVID yang cukup tinggi pada tahun 2020 sampai dengan Juli kemarin itu ya, sampai sekarang agak mereda. Ini kalau kami lihat datanya untuk ekspor ini secara berturut-turut tumbuh, tidak pernah mengalami kontraksi. Seperti itu Mbak Delima. Kita beralih kepada Ibu Cide. Ibu, bagaimana dengan akselerasi penyerapan APBN, terutama yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi di Lampung? Jadi sinkron dengan jawaban saya yang pertama, jadi ketika kita sudah mencapai di angka 82,9
1% itu tersebut, tugas kita adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan baik itu infrastruktur ataupun belanja modal yang belum selesai semoga bisa diselesaikan tepat waktu. Dan kemudian karena saat ini pemerintah juga sedang gencar melaksanakan vaksinasi, kegiatan vaksinasi juga harus dituntaskan. Ya, sampai dengan saat ini Lampung alhamdulillah sudah 50% datanya. Karena Kementerian Keuangan juga memastikan bahwa dana Covid untuk vaksin dan kesehatan ini juga harus direalisasikan. Jadi dengan belanja pemerintah yang tadi tinggal beberapa persen lagi sebelum Nataru, monggo Bapak dan Ibu dipercepat saja dan dipastikan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu Mbak. Berbicara mengenai UMKM Pak, seperti apa perhatian dari pemerintah provinsi sendiri untuk membantu mendongkrak UMKM ini supaya tidak terlalu terpuruk dan bisa bangkit, terutama untuk menyongsong 2022 seperti tadi prediksi Bapak akan ada pertumbuhan pesat. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov Pak untuk menyokong UMKM ini sendiri? Ya, tadi seperti yang saya bilang, pada mulai pandemi itu kita rasakan ya di bulan Maret, April tahun 2020, kemudian mulai Juni itu kita sudah mulai bergerak. Gitu. Kita mendata ini siapa saja yang khususnya UKM atau koperasi yang terdampak. Waktu itu kurang lebih pendataan kita ada sekitar 3.000 sampai 4.000 UKM dan koperasi yang memang betul-betul dia terdampak. Dia nggak bisa beroperasi. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu memang bertahap. Pertama, memberikan bantuan langsung. Dan ini juga disokong oleh pemerintah pusat. Memberikan bantuan modal. Kadang, ya sebutnya modal, sebenarnya untuk dia hidup juga gitu. Iya, kita kasih per bulan. Cuma untuk usaha ya Pak ya? Ya karena kita tahu gitu ya. Karena memang waktu itu betul-betul berhenti usahanya. Nah, kemudian bimbingan latihan itu tetap berjalan walaupun pandemi. Kita lakukan ya tadi lewat Zoom meeting online dan sebagainya. Oleh karena saya bilang ini pandemi ini mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi yang kita perkirakan mungkin 20 tahun lagi akan terjadi. Ini sekarang sudah terjadi begitu. Jadi itu tetap kita lakukan. Di sektor pariwisata pun demikian. Pelatihan-pelatihan kepada Pokdarwis itu tetap kita lakukan. Diiringi dengan tadi bantuan ya. Bantuan baik tunai maupun pemberian dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan pokok dan sebagainya. Nah ini yang kita lakukan kepada UKM dan ke depan tadi ada program-program yang bekerjasama dengan Dekranasda, dengan BI. BI ini juga membina ini Pak Budi ini, luar biasa bina UKM beliau ini dan sudah kalau dibina BI pasti sudah tembus tuh mancanegara. Ya jadi itu yang kita lakukan Mbak. Terima kasih Pak Bobi. Para narasumber kita kembali harus jeda sejenak. Peserta Lampung Economic Outlook 2022 kami harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.